Halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu di akhir pekan ini ya. Ini hari Ahad tanggal 16 Juli 2023. Hari ini fokus perhatian publik saya kira apel siaga yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem nanti sore di Gelora Bung Karno. Wah, ini kalau Gelora Bung Karno mesti gede-gedean ya kan kapasitasnya gede. Dan yang menarik itu adalah pagi-pagi sudah Nasdem memberikan warning pada publik bahwa satu, mereka tidak mengundang Presiden Jokowi, tapi juga ini tidak akan ada bicara soal siapa yang jadi cawapres, walaupun ada Anies Baswedan yang akan pidato di situ. Itu Bung Rob. Ya itu mendua itu apel siaga yang kurang siaga sebetulnya tuh. Kan orang tahu ini ada akumulasi keinginan publik, akumulasi kehendak publik untuk meminta Anies mengucapkan calon wakil presidennya itu. Tapi karena yang bikin Nasdem, akhirnya orang tahu bahwa Nasdem ternyata belum punya calon. Kan itu analisisnya bukan begitu. Jadi jangan konyol Pak Surya Paloh, karena mau siaga bersiaga untuk sesuatu yang udah pasti. Itu dasarnya siaga. Jadi nanti jangan cicil. Kita tahu bahwa itu teknik mencicil, tapi dari segi opini publik dan psikologi publik, itu orang anggap ya ini muter-muter di situ doang. Memang banyak orang tiba-tiba muncul di situ tuh dan orang tahu itu juga relawan tuh. Yang paling kecewa pertama justru relawan nanti tuh. Kalau di apel siaga tidak ada ucapan yang sifatnya bersiaga tuh. Bersiaga artinya kami udah punya wakil presiden, karena itu kami bersiaga untuk berhadapan dengan Jokowi. Kan gampangnya begitu kan. Jadi jangan kirim sinyal yang agak palsu gitu terhadap apa yang disebut apel siaga. Tentu yang akan pidato panjang lebar di situ adalah Pak Surya Paloh. Kita dorong Pak Surya Paloh ngomong begitu. Tetapi politik itu bukan sekedar mencicil momentum, tetapi menghasilkan momentum itu soalnya. Dan ini kelihatannya kenapa mesti pernyataan soal Wapres itu ditekankan bahwa tidak diumumkan ya, karena publik sebenarnya udah mulai melihat, wah ini kelihatannya yang sudah bersiap menjadi calon wakil presiden kan AHY ya. Kita lihat sinyal-sinyalnya ketika Anies Baswedan berangkat haji, dia yang mengantarkan, pulang dia juga yang menyambut satu tokoh. Dan sekarang ini dia sangat aktif menyampaikan kritik-kritik yang langsung pada Presiden Jokowi, dan saya kira justru kita dorong ya, dia harus koalisi perubahan ini memang harus jadi pembeda dengan Pak Jokowi. Jadi apa dong yang beda dengan Pak Jokowi, itu yang harus dijelaskan kan? Ya itu soalnya tuh kan orang tahu bahwa apel siaga itu di dalam psikologi publik, Anies pulang dari berhaji, maka akan ada apel siaga untuk mengumumkan wakil presiden yang dia pilih, karena itu yang dia janjikan. Jadi ini bisa mengecewakan relawan, juga bisa membuat Demokrat itu atau tokoh-tokoh Demokrat merasa kok nggak firm ya cara Anies mengolah politik. Ini konyolnya di situ nanti. Tentu kita mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Nasdem, tetapi Anies tetap yang akan dituntut, bukan Nasdem. Karena Anies yang berjanji, itu soalnya tuh. Tapi mungkin nanti momentum apa? 17 Agustus. 17 Agustus momentumnya ya itu cuma upacara bendera tuh sampai akhirnya menjelang September, dan Pak Jokowi merasa ya memang kalau begitu benar nggak ada yang siap semua kan. Jadi ini intinya. Jadi kita tahu bahwa apel siaga itu momentum, tetapi dalam momentum itu harus ada event. Itu istilahnya tuh. Semua momentum yang tidak ada eventnya, event artinya sesuatu yang mengejutkan. Itu nggak akan jadi momentum. Momentum yang tidak akan bergulir itu. Masa banyak di situ hebat, Nasdem, Anies hebat, iya, tapi pikiran publik kenapa Anda tunda ya? Anda takut, Anda masih ingin berhitung, kalkulasi kalau kekayaan Surya Paloh misalnya dihabisi oleh Jokowi apa. Kan kita mesti maksimal analisisnya kan. Kita mau ingin terangkan itu pada publik, terutama pada mereka yang berharap bahwa ada peristiwa peristiwa yang bersejarah di dalam apel siaga, atau nanti di apel siaga kedua, apel siaga ketiga itu nggak adalah siaga tuh. Apel siaga itu satu kali tuh, siaga kedua itu pasti turun nilainya tuh. Selama di dalam apel itu tidak diucapkan sesuatu yang betul-betul signifikan, yaitu wakil presiden itu. Nah, sebaliknya AHY tentu akan naikkan terus portofolio dia sebagai calon wakil presiden dengan mengucapkan kritik pada Jokowi itu, dan itu mungkin akan memperkuat atau ada reperkusi bahwa AHY memang menginginkan diucapkan segera tuh. Kan kader-kader Partai Demokrat di daerah juga resah, ini lo jadi apa enggak nih kader kita AHY. Jadi itu pertimbangan psikologi ini yang mesti dihitung dengan tepat, bahwa publik menginginkan ada kepastian, itu intinya tuh. Jadi bersiaga karena sudah ada kepastian. Nah, kalau bersiaga itu akhirnya juga hanya menimbulkan headline bahwa Anies pidato, Surya Paloh pidato, masanya
berapa di 100.000 orang ada di situ, itu sama dengan mengumumkan sesuatu tanpa isi. Nah, kan kita kemudian bertanya-tanya, apa sih kalau mau apel siaga, apa mau show of force gitu ya? Kalau show of force kepada siapa? Gitu kan harusnya show of force-nya kepada Presiden Jokowi kan, tidak begitu. Kenapa? Karena selama ini kan yang benar-benar terus di-pressure oleh Presiden Jokowi itu kan Nasdem, dan Nasdem itu posisinya bertahan terus walaupun kebobolan gol gitu ya. Udah gol satu, sekjennya jadi tersangka. Ini menyusul sudah digocek-gocek ini bola yang depan gawang juga gol kedua Menteri Mentan Syahrul Yassin Limpo, walaupun sekarang bolanya masih digoreng-goreng, ini belum ditendang ke gawang gitu ya. Tapi potensi jadi gol kan juga gampang, tinggal KPK saja menyatakan oke, dinaikkan statusnya jadi penyidikan dan tersangka kan gitu. Jadi sebenarnya harusnya Pak Surya Paloh ofensif juga dong, jangan bertahan terus. Itu masalahnya tuh, Pak Jokowi jadi benar kan, ini show of force yang tidak forceful, karena nggak ada wakil presidennya. Juga Jokowi akan anggap ya lu silakan ya show of force, tapi kalau force-nya itu cuma separuh, padahal buat nyapres itu mesti lengkap dengan wakil presiden, nggak ada gunanya kan. Jadi tetap kita mau terangkan pada publik bahwa siksaknya Nasdem itu justru bisa melemahkan mental relawan itu. Nanti di pers diterangkan itu show of force betul-betul, masa iya masa, tetapi nggak ada force-nya di situ kan. Kan masanya justru menuntut ada force diucapkan oleh Surya Paloh atau oleh Anies bahkan itu. Nah, force-nya apa? Ya wakil presidennya yang bikin gerakan itu jadi forceful. Dan kalau kita lihat ya di antara pilihan-pilihan yang tersedia, artinya di dalam internal eh, eh, koalisi perubahan ini, ya memang AHY lah yang paling 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 kuat gitu. Walaupun sekarang misalnya ada saling pertanyaan, apakah kalau tidak AHY tidak dipilih, Demokrat atau akan pergi, atau sebaliknya kalau AHY yang dipilih, apakah yang lain akan pergi? Karena saya kira mereka juga sudah saling mengunci kok. Memang Nasdem mau pergi kemana, kemudian Demokrat juga pergi kemana, PKS pergi kemana, mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Pilihannya mereka harus usung Anies kan. Iya, saya kira yang firm udah Demokrat, karena langsung ada yang kita tahu tuh. Kalau kita bayangin PKS siapa ya, Nasdem siapa ya, kan masih susah membayangkan itu. Begitu diganti namanya di luar AKY, udah berantakan interpretasi publik kan. Kan begitu disebut oh bukan AKY, berarti ada tukar tambah akhirnya tuh. Nah tukar tambah itu membenarkan apa namanya riset kemarin bahwa semua yang di endorse Jokowi itu nggak akan terpilih kan, itu intinya kan. Kan begitu ada tukar tambah atau gampangnya begini, begitu bukan AHY, maka akan dianggap bahwa koalisi perubahan Anies ini tukar tambah dengan Jokowi, yaitu orang yang disetujui Jokowi sebagai wakil presiden Anies. Kira-kira begitu, implikasinya akan begitu tuh. Lain kalau dari awal Anies foto Anies dengan AHY di mana-mana, kok udah di kan baliho Anies dengan AHY udah dari mana-mana tuh. Nah kalau itu nggak diucapkan nanti di apel siaga bahwa itu pasangan finalnya, orang menganggap kalau begitu takut dong masih itu Anies taruh AHY atau Nasdem masih berhitung kalau taruh AHY. Kan itu artinya, jadi apel siaga ini bisa membatalkan imajinasi orang tentang duet antara Anies dan AHY. Dan kelihatannya memang tidak sederhana sih soal pilihan sebagai calon wakil presiden, meskipun kemudian kan orang bicara tentang pilihan-pilihan yang tersedia begitu ya, Bung Rocky ya. Dan kemarin memang sempat disebut rame itu nama Gatot Nurmantio disebut-sebut sebagai kemungkinan jadi calon wakil presidennya Anies. Ini kan dikaitkan dengan pernyataan dari juru bicara dari Anies, Sudirman Said, yang menyatakan sebenarnya ada syarat nol gitu ya. Syarat nol itu adalah mereka yang berani melawan Pak Lurahnya, melawan gitu ya, melawan bapaknya dalam ini Pak Jokowi, dan track recordnya Gatot seperti itu juga gitu. Ya tapi itu tetap ya, ucapan alternatif, dan begitu dirubah alternatif, begitu berubah posisi Demokrat, begitu juga mungkin juga PKS ya separuh-separuh lagi itu. Jadi tetap kalau kita lihat AHY itu udah betul-betul ada di dalam top of mind dari publik kan itu. Begitu diubah itu jadi lain lagi top of mind publik kan. Begitu diubah, begitu strategi Demokrat berubah lagi itu. Jadi ini akan bikin goncangan baru sebetulnya. Banyak hal yang akan jadi konyol nanti itu. Jadi tetap kita mau lihat bahwa peristiwa apel siaga ini justru harusnya dimaksudkan untuk memfinalisasi opini publik atau memfinalisasi imajinasi publik tentang finalnya pencalonan AHY sebagai wakil presiden Anies.
Oke, kalau kita ngomongin AHY, kita pasti tidak bisa melepaskan SBY ya, sebagai seorang mantan presiden, dan juga jangan lupa dia adalah militer jenderal gitu ya, dengan jenderal. Dan kita tahu kan ini berarti kalau ini ada kompetisi dengan Pak Prabowo kalau dari sisi jenderal. Ada sih jenderal di PDIP misalnya, mantan Panglima Andika Perkasa yang sudah nyebrang ke PDIP, ada mantan Kasum dan sebagainya. Tapi tentu paling yang sekarang ini kelihatannya konsolidasi yang paling mantap di kalangan purnawirawan itu jelas di sisi Prabowo ya. Apakah kemudian Ya. dengan kalau bagaimana kita menghitung faktor ini kalau Pak SBY ini head to head dengan Prabowo? Kalau head to head dan orang melihat di belakang Prabowo ada konsep bahwa dia militer tuh. Dia sekarang masuk ke dalam wilayah sipil, mau berkompetisi secara demokratis tuh. Tetapi tetap kaitan-kaitan historis bahwa Prabowo militer itu menimbulkan semacam semangat untuk mengaktifkan purnawirawan-purnawirawan ini pergi pada Prabowo. Kan begitu kan? Jalan pikiran Prabowo pasti begitu juga tuh. Sebaliknya SBY juga tahu jalan pikiran itu bahwa dia juga militer dan pernah bertugas bertahun-tahun, dan sama kondisinya ketika bertugas di militer dengan Prabowo. Jadi ada juga purnawirawan yang sebut aja, komposisi purnawirawan ini ada yang bagiannya Prabowo, ada yang bagiannya SBY. Kan itu dasarnya kan. Nah itu nggak ada yang bagiannya Anies sebetulnya tuh. Nah sebetulnya kalau kita lihat pasti SBY menyodorkan purnawirawan yang bagian dari komposisi dia untuk mendukung Anies, kan begitu jalan pikirannya. Nah tentu ini juga jadi kaitan dengan ABRI sebagai institusi itu. Tetapi para purnawirawan ini memang jauh lebih banyak daripada militer aktif kan. Kan purnawirawan kita dari tahun 45 loh tuh. Nah, sementara yang aktif itu kan selalu komposisinya stabil tuh 200.000, 200.000. Jadi begitu jadi purnawirawan justru dia yang punya kemampuan untuk meraih jadi konstituen. Itu intinya tuh. Nah, diam-diam kita mau lihat sebetulnya ini komposisi purnawirawan ini berapa persen ke Prabowo, berapa persen ke SBY. Ya, ya, dan itu artinya faktor AHY di situ yang menentukan ya. Yes, Ya, ya. itu dasarnya itu yang mungkin variabel yang nanti satu waktu kita bahas lebih khusus membaca. Kan ini bagaimanapun ini sphere of influence para purnawirawan ini besar loh itu. Karena dia ada di dalam masyarakat, ada yang udah jadi lurah, bahkan ada yang balik jadi petani, ada yang aktif di dalam koperasi. Jadi purnawirawan ini memang potensial untuk mempengaruhi opini publik atau memang bermanfaat untuk kepentingan pemetaan politik Ya. 2024. Jadi kalau kemarin ada ratusan purnawirawan TNI dan Polri deklarasi mendukung Anies, itu harus lihat itu adalah kerja di belakang layar dari Pak SBY ya. Kira-kira begitu, akhirnya kan kesimpulannya pasti begitu kan. Ya, ya. Karena nggak mungkin Anies yang kerja sendiri soal purnawirawan itu. Dengan kata lain, kalau ada purnawirawan masuk ke blok Anies itu pasti karena AHY itu, atau dengan kata lain di belakangnya ada pasti ada Pak SBY. Ya, dan orang seperti Gatot Nurmantio, saya kira dengan perkembangan terbaru ketika dia menyampaikan orasi kebangsaan, yang dia mengingatkan bahwa kalau calon presidennya hanya dua, itu Ganjar dan Pak Prabowo, dan tidak ada dalam kubu oposisi yang mayoritas, itu bisa kita simpulkan akhirnya tuh orang seperti Pak Gatot akan ada dalam kubu ini ya, kubu bagian dari oposisi. Iya, saya kira Gatot itu juga ada yang konsisten. Karena waktu dia mendirikan kami ke AMI itu, dia menginginkan ada kontras antara opini masyarakat sipil dengan istana itu. Nah, dalam segi itu Pak Gatot itu konsisten, buat dia ada dalam berkedudukan oposisi itu. Jadi kira-kira itu komposisinya. Tentu Gatot juga bisa mengklaim atau memang dasar klaimnya beralasan karena dia pernah jadi Panglima ABRI. Jadi tetap wilayah-wilayah itu ada juga bagian dari yang juga signifikan oleh Pak Gatot. Dan kan Gatot belum terlalu lama loh jadi purnawirawan. Jadi dia masih tune in dengan kebijakan-kebijakan yang pernah dia buat, yang pasti akan diingat oleh para komandan yang pernah dia pimpin. Cukup menarik ya, jangan hanya dilihat faktor AHY-nya kalau ngomongin soal purnawirawan ya, harus dilihat Pak SBY dan juga nanti jenderal-jenderal lain seperti Gatot Nurmantio gitu yang dikenal kemudian mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah. Nah, Gatot sebetulnya masih punya daya untuk mengaktifkan pikiran oposisi itu, karena KAMI itu
tetap di dalamnya ada banyak orang-orang yang cerdas secara akademis itu yang bisa mensuplai data, dan itu pentingnya suara Gatot itu diperhatikan karena itu ada suara yang berasal dari kajian-kajian yang strategis, kajian-kajian yang akademis itu. Jadi kalau Pak Gatot mengucapkan sesuatu itu karena ada kajian, dan tim di belakang Gatot itu juga cukup cukup kuat untuk mempengaruhi opini publik, dan bahkan pengaruh opini itu yang akan membuat rakyat percaya bahwa memang masih ada kesempatan sebetulnya untuk membuka peluang pada calon-calon yang lain tuh. Karena ini kan seolah-olah udah keblok tiga kandidat itu. Itu bagus saja, nggak ada soal. Tetapi supaya terlihat bahwa demokrasi ini juga tidak berhenti pada tiga kandidat, maka ada peluang baru. Dan siapapun itu, dia mesti datang dari perspektif oposisi. Kalau ada perspektif yang lain, ya nggak ada gunanya kan. Tetap yang mau diperkuat adalah perspektif oposisi. Yes, tapi kalau kemudian ada perspektif yang tadinya pendukung pemerintah dan menjadi oposisi, bagus-bagus saja Bung Rocky muncul. Ya, itu lebih bagus lagi. Pemerintah, kita sebutnya itu oposisi indoor. Oh, oposisi indoor. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Nanti kita bahas ya soal kemungkinan oposisi indoor dan koalisi yang kata Pak Jokowi tidak jelas. Ya. Iya. Bung Rocky ya. Ini 0%. Ini yang kita mesti siagakan terus ini. Yes, thank you. Iya.